Shalom, selamat malam semuanya. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, jumpa lagi dengan konten Mandiri Difabel, Triple K, keresahanku, kesaksianku, kekuatanku. Kali ini kita akan live bersama seorang anak muda yang luar biasa, yang juga seorang pelayan Tuhan, Samuel Dimas. Kita masih menantikan Samuel Dimas untuk join live bersama kita di sini. Terima kasih untuk Okta yang sudah menyaksikan. Kita masih menunggu Samuel. Halo Samuel. Terima kasih juga untuk Orpi. Shalom, bagaimana kabarnya? Masih di Lumajang ya? Ya, ya Samuel Dimas. Shalom. Shalom. Luar biasa. Gimana kabarnya ini? Oh ya, begini-begini aja. Masa-masa WFH harus menikmati waktu di rumah. Gimana, Kak Dewi sehat ya? Stay at home dan selalu sehat. Iya, harus selalu sehat. Ini Samuel terganggu nggak dengan backsound? Enggak sih. Cuma memang koneksinya aja ya. Mbak, faktor koneksi saya sih kelihatannya. Yang Kalau kita matikan dulu aja ya. Backsoundnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kak Dewi. Oke, Sam. Terima kasih sebelumnya udah mau jadi narasumber kita. Narasumber kita resmi. Narasumber, Rek. Kayak terlalu berat gitu bahasanya ya, narasumber ya. Temen duet live. Padahal masih pemula loh ini, Kak. Gak apa-apa, kita sama-sama pemula ya. Sama-sama pemula. Ya, jadi ini Sam, Triple K ini kan sebenarnya sebuah obrolan santai sih. Cuman sekalipun itu obrolan santai, tapi obrolan yang menginspirasi dan membangun orang lain. Dan yang kita bahas di sini adalah pertama tentang keresahan ini. Keresahannya apa ini, terutama di masa pandemi COVID-19 seperti ini? Karena kan ini merupakan pengalaman pertama kali mungkin ya. Iya, pertama kali ya. Pertama kali loh kalau bahas COVID ini. Apa yang jadi keresahannya Semi? Keresahan ya. Kalau keresahan yang paling kerasa waktu COVID ini, sebenarnya mungkin karena background saya orang psikologi ya. Jadi banyak sekali melihat fenomena-fenomena yang cukup mengerikan sih kalau menurut saya. Kenapa? Karena saya melihatnya banyak orang yang sudah dibilangi, terutama sudah tahu nih apa yang seharusnya dilakukan gitu, tapi banyak yang tidak melakukan. Dan itu semua karena persepsinya mereka sendiri. Jadi kadang-kadang mereka merasa itu berita yang kurang tepat, bohong dan sebagainya. Dan maka kesimpulan yang saya sampaikan, yang saya dapat itu lebih bahwa manusia itu lebih mempercayai apa yang mereka mau, bukan apa yang mereka dapat ya istilahnya, bukan benar apa enggaknya gitu. Itu yang buat keresahan yang paling besar sih kalau beberapa hari ini. Ya, jadi di satu sisi kita memang sudah berusaha untuk menjaga ya stay at home, betul. Ya, tapi gimana pun juga orang lain kok ternyata masih ada gitu yang nggak memperhatikan. Padahal kan ini demi keselamatan bersama. Betul, keselamatan bersama itu. Itu yang jadi keresahannya saya ya. Banget. Karena kalau boleh sedikit cerita, karena kalau boleh sedikit cerita, sebenarnya kalau di bagiannya, ya ini sudah banyak dijelaskan sih kalau kita mau bicara soal Alkitab, bahwa ya orang itu kan pada dasarnya tanda petik jahat. Karena memang pada dasarnya, iya, makanya kalau berdasarkan istilahnya teman-teman psikologi itu ada yang namanya tragedy of the commons. Jadi kadang-kadang orang itu cenderung memikirkan kepentingan untuk jangka pendek, tapi tidak memikirkan bahwa hal itu akan merugikan dalam jangka panjang.
gitu. Jadi yang dipikir pokoknya wah sekarang aku bisa keluar dulu dan sebagainya, tapi enggak berpikir jauh ke depan. Karena orientasinya mungkin cuma untuk 2 minggu, 1 minggu. Padahal kan sementara kalau bahas kebijakan pemerintah mungkin orientasinya harus berapa bulan ke depan gitu. Kalau melihat kondisi sekarang penyebarannya masih seperti ini ya, kurang lebih ya bisa jadi beberapa bulan ke depan masih dengan kondisi yang sama itu harus dihadapi. Betul. Memang harus berhati-hati memang. Ya, jadi itu ya. Itu yang bikin resah juga, khawatir juga ya. Karena kan kita juga masih punya keluarga. Nah itu yang dirasakan selama COVID ini ya. Iya. Khawatir juga karena kan pasti kan kalau mungkin kita kalau sebagai orang muda kan masih ya tubuhnya masih cukup kuat gitu loh untuk menahan. Cuma kan yang kita pikirkan orang sekitar kita. Betul. Jadi apa ini? Kira-kira kalau menurut saya ini yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya kan kalau saya lihat sih sudah sangat tepat gitu ya. Tergantung bagaimana masyarakat meresponi, masyarakat bisa bersinergi, pasti penyebaran itu pasti akan semakin menipis itu sebenarnya kita yakini semua. Tapi fakta di lapangan katanya lain. Betul. Karena ya itu tadi Kak Stevi. Maksudnya ketika pemerintah menyampaikan sesuatu, pasti itu kan berdasarkan perhitungan yang baik kan, sesuai kondisinya dan sebagainya. Kan namanya pasti kalau orang pemerintah ya saya percaya orang pemerintah kan pasti semua pinter. Nggak ada yang dipilih karena sembarangan. Cuma kadang-kadang yang nggak ikut kebijakan ini kadang-kadang merasa lebih tahu gitu. Apalagi kalau Kak Stevi sempat lihat beberapa kasus yang viral ini kan ada influencer dia yang bilang oh saya nggak pernah pakai masker kok gitu. Kenapa? Karena menurut saya COVID itu nggak ada. COVID itu cuma dibesar-besarkan. Padahal kalau nyatanya kalau yang beredar itu konspirasi ya kan? Iya, konspirasi. Kayaknya kok terlalu fiktif gitu. Padahal sebenarnya juga apa ya? Sejauh mana kita bisa tahu mana yang benar-benar benar ya kalau kayak gini ya? Iya betul. Ya, jadi itu ya yang dirasakan. Kalau untuk ada nggak kesaksian pengalaman hidup yang mungkin bisa menginspirasi selama masa COVID ini dulu lah kita bahas dulu. Kesaksian apa? Pasti kan ada banyak yang dialami oleh Semi. Mungkin bisa dibagikan untuk yang mungkin menyaksikan secara live ini. Jadi kalau kita bicara sesuatu yang menginspirasi ya sebenarnya juga nggak tahu ya ceritanya menginspirasi apa enggak karena kan cerita biasa sebenarnya. Cuma memang ketika ada yang biasa ya. Semuanya sudah tentang modern. Iya sih. Jadi kalau misalkan selama COVID ini yang sebenarnya saya banyak rasakan itu pentingnya bersyukur sebenarnya. Karena kan kalau misalkan dulu ingat zaman-zaman waktu masih kerja, masih aktif kesana kemari ya kan, masih bisa ke gereja dan sebagainya. Kadang-kadang kita tuh selalu komplain kalau capek loh ya, maksudnya jalan-jalan kesana kemari dan sebagainya gitu. Tapi justru sebaliknya ketika sudah dalam kondisi yang terpaksa dikurung ya tanda petik ya, itu justru malah jadi pengen ya keluar, malah jadi pengen ya ini kesana kemari. Jadi memang kalau di COVID ini memang yang saya rasakan lebih banyak ya Tuhan mengajarkan untuk selalu bersyukur sih sebenarnya dalam kondisi apapun itu banyak hal yang harus bisa dilakukan. Kadang-kadang juga kalau merasa capek, kerjaan kok banyak gitu, apalagi waktu WFH gitu, sempat kepikir oh ya tapi kan masih punya kerjaan gitu, bersyukur masih punya kerjaan, bersyukur juga karena banyak yang lebih kasihan gitu. Betul. Ya terus ya. Ya kurang lebih sih kalau memang yang benar-benar menginspirasi yaitu maksudnya yang benar-benar saya maknai dan saya percaya kalau
bahwa memang Tuhan itu selalu mengajarkan kita untuk bersyukur tuh ya fungsinya seperti itu. Karena apapun kondisinya sebenarnya, walaupun kita senang atau enggak, kondisi kita masing-masing sendiri, kalau kita nggak menemukan hal untuk disyukuri, wah itu akan sangat menyiksa diri sebenarnya. Ya, kalau Gitu. saya punya istilah gini, Sam. Memang ada banyak hal yang membuat kita tidak bisa bersyukur, tapi jauh lebih banyak hal yang membuat kita bisa bersyukur, benar nggak? Betul, betul, betul. Saya setuju. Saya setuju. Ya, jadi Karena memang Tuhan juga ngajar kita kan bersyukur dalam segala keadaan. betul. Belajarlah, masih belajar. Nggak mungkin bisa langsung sempurna, itu masih belajar. Ya, Cuma itu memang ya namanya manusia ini lebih suka lihat negatifnya. ya, biasa. Cara manusia kan seringkali khawatir itu kan masih manusiawi. Tapi kalau sudah Betul. berlebihan itu kan yang sudah mulai kurang wajar. Betul. Ada kadarnya lah ya Kak Stevi ya. Ya, betul. Terus kalau ini Sam, itu kan selama masa COVID. Mungkin Betul. ada sebelum masa COVID mungkin punya pengalaman dalam hidup apa ini yang mungkin bisa dibagi sama yang lain, mungkin bisa kasih kekuatan juga buat yang lain. Dan yang saya tahu, maaf ya, Samuel kan beberapa waktu yang lalu kehilangan sosok seorang ayah. Iya, betul. Diceritain sama teman-teman semua. Boleh banget. Boleh banget. Jadi waktu itu ini sedikit prolog latar belakang lah. Jadi bapak saya itu mulai sakit sebenarnya sudah mulai mungkin sekitar Maret kali ya, Maret atau April gitu, tapi akhirnya Maret atau April 2019 terus baru keluar diagnosis kalau ada tumor otak. Tumor otak itu tumor ganas sih sebenarnya, jadi mungkin bisa dibilang kanker otak. Mei sakit kanker otak, lalu tiba-tiba Juli dipanggil Tuhan. Itu posisinya sudah benar-benar sesuatu yang mengagetkan ya kalau bagi kami, karena banget ya. Karena bagi saya dan Mama mikirnya sih kalau bakal baik-baik saja gitu. Ya. Tapi memang menurut saya proses yang sulit itu tidak cuma ketika ayah saya sakit. Jadi ada dua hal yang sebenarnya pengen saya ceritakan waktu proses tentang ayah saya itu. Yang pertama itu ketika pertama kali muncul diagnosis bahwa ayah saya kena kanker otak. Itu menurutku di situ iman kita sebagai seorang Kristen, sebagai orang yang percaya Tuhan itu diuji. Karena banget. Karena kan kalau kita misalkan di gereja kan mesti selalu ya bilang ya, maksudnya percaya aja sama Tuhan gitu. Semua itu ada masanya dan sebagainya. Tapi ketika pertama kali dengar ya cerita itu, mendengar diagnosis itu ditegakkan, bilang dengan semua hasil MRI-nya dan sebagainya, itu kayak nggak segampang itu ya percaya sama Tuhan ya. Nggak segampang itu loh berserah sama Tuhan. Kenapa? Karena ya bisa dibilang itu sesuatu yang tanda petik ya. Sebenarnya nggak ada hal yang baik di situ. Maksudnya kalau secara manusiawi kita bilang dalam diagnosis penyakit itu nggak ada yang baik. Karena semua orang pasti berharap kita meninggal dalam tidur yang nggak merepotkan dan sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak hal yang terjadi yang nggak mungkin saya ceritakan di sini kan, banyak sekali. Bukan karena nggak mau, tapi banyak sekali. Tapi memang proses ketika berdoa terus habis itu tanya kenapa sih Tuhan kok harus papa saya yang kena tumor otak gitu ya, kanker otak, yang notabene kami bukan merupakan orang yang mampu gitu, karena dokter bilang kalau ini operasi kalau mau beres 2M gitu. Waduh, 2 miliar itu uangnya siapa gitu ya, bukan 2 M loh ya, 2 miliar dia bilang. Ngeri banget itu. Iya bener. Terus akhirnya ya maksudnya di masa-masa khawatir pasti ya, waktu malam berdoa terus mikir, pertanyaan yang saya ajukan ke Tuhan cuma ini, Tuhan kenapa ayah saya? Dan pertanyaannya gitu, karena kan itu hal yang spesial gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, jawaban itu muncul bahwa ya memang harus ayahmu. Gitu. Jadi harus saya, karena memang harus ayahmu.
Loh, Hmm. itu mulai terlihatnya kenapa? Karena memang banyak sekali yang justru merasa terberkati melihat kesaksian ayah saya, melihat perjuangannya ayah saya, malah yang merasa terberkati seperti itu. Jadi menurut saya justru penyakit itu adalah sarana Tuhan untuk membuat namanya dipermuliakan. Gitu. Jadi itu yang membuat diri saya sama sekali nggak nangis ketika Ya, ayah saya kalau dipanggil. dari- Kenapa? Karena memang iya, memang rencananya gitu. Jadi memang bukan sesuatu yang menyakitkan. Setidaknya kalau dari sudut pandang saya seperti itu. Jadi sesuatu yang justru malah membawa damai dan sukacita. Gitu. Tapi kalau Itu sih. Mas Teguh Hmm. boleh tanya, seberapa itu Hmm. kecil saya ini apa-apa ini? Hmm. Seperti Kalau apa itu? hmm, kalau saya itu kan anak tunggal ya, Hmm. satu-satunya. Apalagi yang ada. Berarti iya, ketika di rumah isinya bertiga dan sebagainya. Ya. Kita kalau bertiga biasanya makan bareng. Iya, iya, sering Kita tahu. kalau ke gereja mesti ke gereja bareng, ya kan? Duduknya mesti duduk bareng. Jalan-jalan ke sana kemari ya bareng. Kita explore restoran baru ya bareng. Ke sana kemari dan sebagainya. Saya kadang-kadang nganter papa saya ke kantor, kadang-kadang jemput, kadang-kadang nganter kalau ke gereja dan sebagainya. Ketika mau dibilang deket, saya merasa kalau dibandingkan orang apa ya cowok pada umumnya, saya cukup dekat. Kenapa? Karena banyak sekali cerita yang disampaikan, wejangan-wejangan. Dulu itu papa itu suka kayak gini, jadi sedikit banyak tahu gitu ceritanya papa dulu ya apa dulu pernah suka sama siapa aja, terus dulu itu pernah ditolak cintanya sama siapa aja itu pernah sampai tahu. Terus kalau Sampai di tahu itu. iya, karena sampai di Kediri itu, kalau di Kediri, di Tulungagung, maksudnya di, bapak saya kan asli Tulungagung, itu sampai diomongi, itu dulu papa kecil di situ, terus kalau lewat di situ dan sebagainya. Jadi itu memang kenangan-kenangan yang membuat, apa ya, memang kedekatannya di situ, itu yang kalau saya ingat. Karena saya dan papa saya itu bukan orang yang jaim, kalau, apa ya, Ya, ya. Nggak ada gap gitu bukan ya. orang yang jaim lah, gengsi gitu antara ayah dan anak. Tapi memang kalau kita makan aja nggak takut untuk share piring bareng, Iya. kita juga minum bareng, kadang-kadang juga ini loh coba minumanku, coba makananku dan sebagainya. Jadi kalau kadang-kadang kita explore itu kita selalu beli makanan yang berbeda karena supaya bisa ngicip-ngicip gitu. Ngikut-ngikut ya. Itu salah satu hal yang saya anggap sebagai kedekatan kayak gitu. Ya, Karena banyak story-nya tadi. satu hubungan yang luar biasa ya antara ayah dan anak. Dan Iya, memang puji Tuhan, puji Tuhan. ketika itu saya sendiri juga ngerasain sih. Memang bukan papa saya yang dipanggil, tapi kakak saya itu malah seperti rasanya di awal memang seperti separuh jiwa saya itu kehilangan loh, kehilangan Betul, separuh jiwa itu. betul. Tapi ketika kita tahu bagaimana dia berjuang, bagaimana dia beriman kepada Tuhan, itu di situ kita nggak jadi sedih, kita malah jadi kuat. Betul. Ya kan? Nggak jadi sedih. Saya sendiri merasakan gitu ya. Karena saya tahu papanya saya ini merupakan juga kakak rohani saya. Wah, kelihatan umurnya. Oh gitu ya? Iya. Ya, dia seperti kakak rohani saya memang. Kita sering berdua sharing. Dan kebetulan ya Tuhan menjadikan kita berdua ini juga seorang disabilitas ya. Jadi mungkin Betul. bisa saling mengerti, bisa saling sharing. Itu benar. Itu memang sosok yang menyenangkan, sosok yang menginspirasi banyak orang untuk berbuat baik terutama. Karena memang salah satu hal yang saya kagumi dari papa saya itu bagaimana beliau itu jarang mengeluh terhadap keadaan. Ya, jadi kan memang kondisinya, jadi untuk teman-teman yang nanti mungkin lihat, papa saya itu posisinya karena ada tumor otak itu di otak sebelah kiri dan agak belakang, itu maka yang kena kan berarti paruhan sebaliknya, jadi yang semua yang sebelah kanan. Salah satu indikasinya itu di mata papa saya yang kiri itu kan katarak, jadi kayak ada selaput putih gitu. Terus yang sebelah kanan itu minusnya 13, dan itu sudah sejak lama sekali. Jadi kalau
maksudnya saya membayangkan bagaimana rasanya jadi papa saya. Berarti semua itu dilihat dengan cara yang ngeblur. Kadang-kadang bahkan kalau ngelepas kacamata lihat HP itu bisa langsung segini gitu untuk Separuh ya. melihat apa tulisannya gitu. Betul. Jadi benar-benar sedekat ini HP-nya. Jadi sampai biasanya kita orang umum kalau buka kan mungkin segini ya baru kelihatan gitu. Tapi kalau yang bawah saya itu melihat sampai buket sekali gitu baru kelihatan. Padahal Jadi memang papanya sendiri kan banyak. punya dunia multimedia ya sama. Mata Multimedia ini itu bukan tapi digital. iya makanya betul itu yang jadi tantangan tersendiri juga. Ya Karena itu. kalau kami curiganya sih terkait penyakitnya itu memang sudah ada sejak lama. Itu yang membuat matanya itu selalu minus dan alasan tertentu kenapa papa saya nggak pernah mau ganti kacamata. Gitu. Karena Oh, gitu. eh, kelihatannya, kalau saya nangkepnya ya, kelihatannya diganti berapapun akan tetap buram. Itu yang kami kelewatan. Jadi kami mengira, oh ya ini minus biasa gitu. Tapi yang kiri ternyata setelah dicek waktu katarak, oh ternyata bukan katarak. Tapi sarafnya lemah. Itu kan harusnya jadi satu penanda ya. Kalau ada sesuatu yang ada di otak yang mempengaruhi, apalagi saraf bagian belakang sini, kan memang bagian otak. Gitu. Tapi semua itu baru terungkap setelah semua ini selesai. Gitu Ya, sih. memang Memang apa uniknya. ya? Gitu. Memang dibuat si izin Tuhan lah dibuat seperti itu supaya Betul. ketika dia ya kita bukan minta ya ketika dia merasakan sakit itu Mm-mm. tidak terlalu lama kan prosesnya. Seperti saya tadi Betul. ceritakan mulai ketahuan bulan apa Mei ya. Ketahuannya itu sebenarnya iya Mei. Mei. Diagnosis akhirnya Mei, Juni, Juli sudah nggak ada. Mei Jadi cuma mungkin dua sekitar bulan 2 bulan. termasuk kurun Dua waktu bulan. yang Kalau sama sebelumnya juga. ya Hmm. ya itu jadi dalam hidup memang diperlukan sebuah perjuangan. Kita jangan melihat Hmm. situasi dan keadaan, tapi bagaimana kita mengubah situasi dan keadaan itu menjadi sesuatu yang positif. Itu yang Betul. struggle-nya di situ kan. Itu yang saya lihat ada di papa. Dan saya percaya pasti itu paling enggak akan menurun ke keluarganya, itu sudah pasti. Amin. Ya. Iya, karena Itu ya. memang kalau dari kami bertiga ini tipikal orang yang suka sharing, suka ngobrol. Jadi sedikit banyak pasti apa yang diajarkan, apa ya, yang ada di orang tua saya pasti menyerap di saya. Sebaliknya juga apa yang saya dapatkan pasti akan juga saya sharingan ke orang. Tapi gini kan, karena sering cerita otomatis kan pasti ada satu saat kamu rindu dengan suasana seperti itu. Dan untuk mengatasi caranya seperti apa itu kamu biasanya mengatasi? Rasa kangen ya, kalau misalkan kangen. Menurut saya kangen itu termasuk tahap dari rasa duka. Jadi ini tak jelaskan coba prosesnya ya, karena mungkin latar belakang saya psikologi, coba tak jelaskan prosesnya. Jadi ketika seseorang mengalami sesuatu yang traumatis, jadi ketika harus nggak ada gitu ya, ditinggal nggak ada, maka kita mengenal istilah yang namanya grief. Grief ini berduka. Nah, kalau berduka ini salah satu tahapnya itu mourning. Namanya mourning ini kayak ya menangisi, maksudnya kenapa harus pergi, kenapa kau harus meninggalkan dan sebagainya. Itu mourning ini dulu. Lalu setelah mourning, maka akan muncul tahap-tahap lain. Nah, salah satu tahapnya itu adalah kangen itu tadi. Nah, sebenarnya menurut saya yang cukup menarik, kangen itu bukan ke orangnya sebenarnya. Kangennya itu sebenarnya ke memorinya. Memorinya yang biasanya dulu dia lakukan, tapi sekarang sudah nggak ada. Jadi kangennya itu bukan di kita berharap orang itu kembali ya akan selamanya bersama dengan kita, tapi lebih ke arah oh ya dulu ada yang gini kan sekarang nggak ada, dulu ada yang gini kan sekarang nggak ada. Apalagi kalau kayak Steffi dulu mungkin tuh dulu ada yang selalu nemeni, sekarang nggak ada dan sebagainya. Nah, menurutku cara kalau aku mengatasi kangen itu tidak perlu diatasi sebenarnya. Karena menurutku kangen itu adalah cara yang indah untuk mengingat
kehadiran orang itu. Itu. Gitu. Jadi justru cara untuk mengingat bahwa eh, orang itu dulu pernah ada gitu loh dari aku. Pernah mengingat itu lagi. Karena makanya istilahnya, kalau ada salah satu buku yang pernah saya baca, istilahnya itu we do not move on from grief. We move forward. Jadi kita tidak move on dan kita tidak harus move on. Jadi justru ketika rasa kangen ini ada, menurut saya justru malah oh ya penting loh untuk punya kangen itu. Karena kenapa? Karena kalau misalkan saya tidak kangen, berarti saya kan dipertanyakan, kok nggak kangen kamu sama papamu? Iya, gitu. Pasti itu tanda yang positif. Jadi makanya kalau setiap kali kangen, justru saya malah menyempatkan waktu untuk mengingat, oh iya ya dulu kalau misalkan waktu kaum muda diantar, waktu remaja diantar, sampai tiba masanya dulu papa saya yang selalu nyetir, akhirnya saya yang selalu nyetir, itu akan terus diingat. Iya, itu sesuatu yang menarik karena banyak biasanya yang kita obrolkan di motor itu. Jadi memang rasa kangen itu tidak harus dihilangkan ya, tapi bagaimana dimanfaatkan rasa kangen itu untuk mengingat hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang apa ya, yang bisa kita ceritakan juga kan satu kali ke anak kita, kalau izinkan kita nyampe. Menarik sekali. Memang prosesnya tidak mudah. Itu makanya butuh banyak latihan. Pasti proses latihan itu pasti akan selalu mengiringi kita. Ini aku lupa, tadi seharusnya di awal. Gimana? Kalau selama pandemi COVID-19 ini kan ibadah kita berubah kan. Jadi ibadah yang tadinya manual ada di gereja, kemudian harus beralih ke live streaming. Itu gimana ya? Apa perbedaannya kalau menurut Semi sendiri? Yang Semi rasakan seperti apa ya? Oke. Perbedaannya itu satu. Godaannya lebih banyak. Jadi kalau misalkan dulu misalkan kita ke gereja, akan ada orang lain yang mengawasi kita, ya kan? Jadi selalu muncul keinginan untuk, aduh aku gak boleh macam-macam nih, gak boleh macam-macam dan sebagainya. Tapi justru memang harus disadari, harus diakui juga, mengaku dosa, bahwa kadang-kadang kalau kita di rumah live streaming, pasti ya kadang-kadang ada yang sambil nyemil, ada yang sambil makan, ada yang sambil duduk-duduk di sofa, sambil ada yang sambil tiduran pasti. Dan itu godaan yang lebih banyak memang. Perbedaannya di situ. Kalau aku sendiri sih, sekalipun aku sudah latihan ibadah live streaming itu dari 4-5 tahun yang lalu kan. Jadi kan ketika aku mulai susah untuk diantar ke gereja karena yang antar aktivitasnya banyak, kerja sampai malam dan sebagainya. 4 sampai 5 tahun yang lalu, aku sudah mulai ibadah live streaming. Dulu kamu itu ya awal mulai dari Skype. Itu Skype, jadi benar-benar manual itu pakai HP, suara HP. Jadi ya dulu nggak ada YouTube gereja ya. Iya, harus tunggu dengerin sampai akhirnya berjuang sampai bilang ke teman-teman gereja, ayo deh, gereja ini ya harus ada YouTube ini. Kita jangan ada banyak. Akhirnya sekarang. Iya, bahkan sekarang malahan sampai ada WA itu ya. Ya, sampai ada kontak center untuk ini mempererat hubungan gereja sama jemaat. Betul. Jadi itu, aku yang sudah belajar 4-5 tahun yang lalu aja, jujur aja masih kadang-kadang ke-distract. Apalagi kalau mungkin ada ini, aku jujur pengakuan dosen. Kalau ada yang lagunya salah, langsung nggak sengaja itu nyelutuk. Salah baca Alkitab. Nggak sengaja itu nyelutuk. Tapi ada kecil-kecil. Manusiawi memang gitu ya Kak Dewi ya. Jadi memang Tuhan mau kita ini ekstra, terutama yang paling penting sih soal penghormatan. Penghormatan kita itu banyak sama untuk live streaming itu.
Itu yang harus ada komitmen untuk menghormati Tuhan, gimana bisa menempatkan diri seperti kita ada di gereja, itu yang tantangan terbesar ya. Banget. Karena sebenarnya kalau mau dibalikan lagi ke Alkitab kan Tuhan sendiri bilang kalau tubuhku ini kan bait Allah. Yang berarti kalau tubuh kita ini bait Allah, berarti Allah itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, mampir dalam diri kita. Berarti sebenarnya iya, ada malahan ya, dalam Roh Kudusnya selalu bersama dengan kita, yang berarti sebenarnya setiap saat, setiap detik harus menghormati diri sendiri sebenarnya, harus menghormati, respect ke diri sendiri. Ekstra banget, iya. Karena wis bener-bener sebenarnya kalau misalkan nanti akan tiba masanya ya, ketika nggak boleh ke gereja lagi gitu ya. Ini kenapa? Kalau apa Ivan kepencet emoticon. Jadi akan kalau misalkan nanti tiba masanya kita sama sekali tidak ada gereja, maka kan yang bisa diandalkan ya perenungannya itu nanti. Ya apa hubungan pribadi kita sama Tuhan. Walaupun ketika misalkan di rumah, menurut saya betul, karena bisa jadi memang Tuhan memberi kita kesempatan seperti ini itu untuk berlatih secara mandiri. Karena kita nggak pernah tahu ke depannya bakal seperti apa kalau mau. Iya, jujurnya kita nggak tahu. Jadi dari kesimpulan dari obrolan kita tadi, yang menjadi kekuatan hidup bagi Semi ini Tuhan sudah pasti, tapi aplikasinya Tuhan dalam hidup kita itu seperti apa sih, Sam? Menurut Semi? Oke. Kalau kadang-kadang bicara tentang Tuhan dalam diri kita dan sebagainya, itu mungkin terdengar abstrak untuk beberapa orang, karena itu memang tantangan tersendiri mengaplikasikan konsep Tuhan itu dalam diri mereka sehari-hari. Prinsipnya kalau Tuhan dalam keseharian kita itu, saya percaya akan satu perkataan bahwa kita itu harus jadi saksi. Itu amanat agungnya Tuhan. Jadi saksi dimanapun kita berada, cara kita ngomong, cara kita bersikap, cara kita bertindak, cara kita menulis sesuatu, mencuitkan sesuatu di media sosial, cara kita merespon, menghargai orang lain, betul. Itu suatu tantangan yang sangat luar biasa. Karena kalau pemaknaan pribadi saya dengan Tuhan, kalau kita melihat salib itu kan bentuknya gini, straight gitu ya. Itu betul. Itu kalau dalam peribahasa yang bahasa Arab, dia itu bilang habilun minanas, habilun minallah. Habilun minanas, habilun minallah. Berarti hubungan antara manusia Tuhan itu harus lebih erat daripada hubungan kita sesama manusia. Jadi kesimpulannya, ketika kita melihat seseorang yang benar-benar dekat dengan Tuhan, maka dia akan juga punya kedekatan dengan manusia. Dia akan juga punya dampak yang baik terhadap manusia. Dia akan punya mindset yang baik untuk memberkati sesama manusia. Dia orang yang nggak merugikan, dia orang yang banyak sekali penerapannya sebenarnya. Dan kalau di list itu nggak mungkin habis. Kenapa? Karena itu tadi, prinsipnya itu salib. Jadi orang kalau begitu dia baik, hubungan dia dengan Tuhan baik, otomatis samping ini akan mengikuti. Dan kok bisa caranya mengikuti gimana? Ya meneladani karakter Kristus itu tadi, kayak seperti yang selalu kita dengar di gereja. Firman sendiri kan mengatakan bahwa kita ini sebenarnya surat Kristus yang terbuka. Jadi kita ini pasti dibaca oleh semua orang. Dan itu kan banyak dari kalangan apa aja kan. Itu pasti paling enggak mereka bisa melihat lah bagaimana sih Tuhan Sang Pencipta itu ada dalam hidup kita melalui tutur kata kita yang tadi saya bilang sampai ke sosial media kita, bener ya? Oh banget ya. Jadi fenomena baru memang. Apa kalau bisa dibilang ini Sam ya, media sosial ini jadi apa ya? Jadi sebuah altar ya untuk kita menunjukkan perform diri kita, benar nggak? Bisa.
bisa jadi. Karena media sosial itu ranah publik sebenarnya. Jadi kalau misalkan Kak Stevi sudah share Instagram kayak gini ya, siapapun yang melihat akan melakukan apapun, terserah mereka. Entah mereka mau mensupport, ini kayak Bang Ivan ini yang selalu mensupport anak Tuhan, haleluya ini. Ya, Ada juga, iya, seorang mungkin ada yang mengkritik itu pasti. Pasti kritik itu nggak lepas dari hidup kita, tergantung gimana kita menyikapi aja. Betul, betul. Prinsipnya kalau orang Indonesia yang terutama anak-anak Kristen yang santuy aja. Santuy. Karena posisi kita, kita sama sekali nggak terganggu oleh apapun sebenarnya. Bukan ini ya, bukan bila anjing menggonggong yang penting timpuk, bukan? Waduh, bukan. Tapi nimbuknya dengan kasih ya. Bisa Kak Dewi deh. Iya, jadi ini ya yang pelajaran yang juga aku dapat dari seorang Semi ini, bahwasanya Semi menyikapi kehidupan itu dengan positif walaupun ada proses yang harus dilewati, dan proses itu nggak mudah. Tapi yakin dan percayalah, kalau kita bersama Tuhan, kita pasti punya kekuatan yang ekstra untuk menghadapi segala sesuatu. Pasti. Dan memang Tuhan bilang, Tuhan itu nggak pernah janji bahwa langit selalu biru, keadaan selalu baik. Ada keadaan-keadaan memang di luar ekspektasi kita, tapi disitulah Tuhan menyertai dan memberi kekuatan, benar ya? Betul. Karena menurut saya kadang-kadang kalau bicara ekspektasi manusia itu hanya berdasarkan apa yang mereka ingini dan mereka sukai sebenarnya. Kalau kita berharap, misalkan dalam konteks misalkan papa saya tadi, saya berharap papa saya nggak sakit, tapi kan ya belum tentu. Gitu. Kayak jangankan papa saya, kalau baca ceritanya di Alkitab yang Tuhan Yesus sampai ada salah satu muridnya yang bilang nggak usah lah Tuhan sampai harus disalib, nggak usah menderita dan sebagainya. Tuhan langsung ngomong, ya pergi kamu iblis. Nggak diarsik loh namanya ya. Tapi malah langsung dibilang iblis, kamu pergi yo. Kenapa? Karena yang kamu bicarakan itu bukan kehendaknya Tuhan. Jadi memang sulit banget memahami kehendak itu, gak gampang wis. Emang ngomong prakteknya wis gak gampang. Tapi itu yang harus dilakukan gitu. Apalagi punya label Kristus, anak Kristen. Memang tidak gampang, tetapi bisa dilakukan, ya kan? Bisa. Tuhan yang memampukan. Jadi prinsipnya memang kita harus mengandalkan Tuhan sebagai sebagai motor kehidupan, sebagai penggerak hidup kita. Ya. Oke Ivan, terima kasih kalau terberkati dengan ini ya. Kita juga sama-sama terberkati nih. Saya yakin saya terberkati, Semi juga terberkati. Pasti terberkati. Dan Semi, saya berdoa untuk Semi beserta dengan Mami ya. Salam untuk Mami ya. Supaya selalu tetap semangat, tetap setia beribadah, melayani Tuhan. Amin. Walaupun kondisi apapun yang terjadi. Terima kasih sudah mau jadi partner duet. Terima kasih. Partner duet, sama-sama Kak Stevi. Bersama dengan kita, dan ada ilmu-ilmu baru yang saya juga selalu belajar. Saya selalu belajar dari siapapun itu, nggak peduli umurnya berapapun. Kalau itu sesuatu yang positif, kita sama-sama mau belajar. Oke Sam, terima kasih banyak. Tetap sehat, tetap semangat dalam bekerja bersama walaupun hari baru. Semuanya sehat-sehat ya. Terima kasih kesempatannya. Pelayanan. Kenapa? Ada kita masih sering tugas juga. Kalau pelayanan sih yang sejauh ini literatur, jadi masih recording terus dengarkan untuk khotbahnya Jumat biasanya. Biasanya kan yang lain soalnya gitar dan sebagainya kan musik sudah ditunda karena kebijakan corona. Oke. Terima kasih Sam. Thank you so much. Siap.
Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, terima kasih. Terima kasih buat yang menonton. Ya, terima kasih yang sudah menyempatkan diri live bersama kita. Terima Siap. kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Sampai Yesus ketemu lagi. memberkati. Ini kecil masih.